Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ada bintang tamu baru nih ya. Tapi jadi kangen ngomong don't forget open your mind. Kayaknya udah lama kita nggak ngomong don't forget open your mind ya. Balik lagi hari ini di Ngobrol Bangsat, ngobrol bareng Satria. Kita kedatangan bintang tamu yang nanti kita kulik lebih dalam lah. Ada program apa nih yang dibawa sama Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Jasudin Mas. Mas Jasudin. Oke, Mas Jasudin. Saya dapat informasi dari informan saya nih. Ada program menarik yang dibawa oleh Mas Jasudin. Tapi programnya berkaitan dengan sosial. Program apa nih Mas? Boleh di-sharing sama teman-teman Ngobrol Bangsat? Siap ya. Jadi kalau kita itu program itu bukan yang dibawa dengan saya dengan Jasudin, tapi program itu dibawanya oleh Rumah Jakar gitu kan. Karena salah satu amilnya adalah saya di Rumah Jakar gitu kan. Memang ada beberapa program gitu. Sebelum kita ke program kita tahu dulu nih apa sih itu Rumah Jakar gitu. Ya, Rumah Jakar adalah sebagai sebuah lembaga ya, lembaga filantropi dan juga kemanusiaan. Jadi kita kalau orang Rumah Zakat banyak yang masih banyak itu berpikirnya tentang zakat, gitu kan, tentang zakat, tapi ternyata tidak, karena kita lebih ke pemberdayaan. Nah, jadi kita itu mengelola dana zakat, infak dan sedekah dan juga wakaf gitu kan. Nah, wakaf ini juga bisa melalui Rumah Zakat gitu. Nah, itu kita kelola bagaimana dari dana zakat, infak, sedekah itu bisa berpotensial gitu. Jadi kalau dari Rumah Zakat itu tagline-nya saat ini kebahagiaan Indonesia dimulai dari kita. Kebahagiaan Indonesia dimulai dari kita. Ya. Jadi bagaimana mau mewujudkan kebahagiaan ya dimulai dulu dari diri kita gitu kan. Kalau kita nggak mulai bagaimana mau bahagia gitu kan. Bahkan kita juga sering mendengar bahasanya ingin bahagia maka bahagiakan orang lain gitu kan. Maka ketika kita berbincang dengan para relawan Rumah Zakat itu, kenapa sih mau ikut relawan Rumah Zakat? Ternyata ketika membahagiakan orang itu kita lebih bahagia katanya seperti itu. Itulah kenapa Rumah Zakat gitu ya, sebagai lembaga pemberdayaan. Jadi dana zakat infak sedekah itu bisa produktivitas gitu, bisa produktif gitu ya. Kenapa? Karena dikelola ada manajemennya khusus yang untuk mengelola itu. Jadi pemberdayaan. Nah, jadi kalau kita itu ada desa berdaya. Salah satu programnya desa berdaya. Apa tuh desa berdaya? Nah, ini yang menarik ya. Desa berdaya itu ada sebuah desa gitu ya. Di sana kita kirimkan relawan inspirasi, kita menyebutkannya. Nah, jadi kita rekrut biasanya orang terdekat dari daerah itu. Nah, itu kita rekrut, kita jadikan relawan inspirasi. Gunanya untuk apa? Untuk melihat potensial yang ada di desa itu. Kenapa? Karena dari awal tagline Rumah Zakat juga adalah dari desa membangun negeri. Nah, jadi yang dilibatkan adalah orang-orang yang ada di desa itu. Di desa itu sendiri, gitu kan. Jadi kita gali apa sih potensial di sana? Karena apa? Banyak saat ini, mohon maafnya, orang ketika berpikiran mencari uang, yang ada dalam pikiran orang itu apa? Kota, gitu kan? Kota. Sedangkan apa? Di desanya sendiri itu banyak potensial padahal gitu kan, yang bisa dikembangkan, yang bisa diberdayakan gitu kan. Tetapi orang berpikirnya kota sehingga apa? Penumpukan di kota gitu. Jadi banyak juga di ujung-ujungnya pengangguran di kota gitu, walaupun nganggur tinggal di kota ya. Keren ya, tinggal di kota ya, walaupun nganggur. Kenapa? Karena memang orang berpikirnya mencari uang adalah di kota, seolah-olah tidak ada sentral tempat pencarian uang, tempat memberdayakan diri, menggali potensi diri kecuali di kota. Nah, inilah kenapa dari Rumah Zakat itu ada desa berdaya. Jadi setelah direkrut kita bina dulu nih. Nah, kita jadikan relawan inspirasi ini dibina, kita arahkan gitu kan, diberikan arahan, diberikan trainingnya khusus juga seperti itu. Setelah itu baru nanti kembalikan ke desanya masing-masing. Nah, setelah di desanya berbaur dengan perangkat desa, kita harus izin dulu dong gitu kan, nggak bisa kita langsung saja gitu kan. Nah, bagaimana kita juga di desa itu yang pertama itu capacity building. Nah, jadi menyamakan pemikiran dulu nih Mas. Jadi bagaimana kita menghidupkan masjidnya dulu nih. Nah, ini PR pertama dari relawan inspirasi itu.
Yang pertama itu harus menghidupkan masjidnya dulu. Kalau bapak-bapak ya kita adakan sholat subuh berjamaah di masjid untuk bapak-bapaknya, untuk remajanya, pemudanya. Nah ini yang pertama gitu. Setelah itu jalan, kalau ibu-ibunya kita ajakkan taklimnya seperti itu. Kita adakan taklimnya. Bila itu juga berjalan, baru program-program pemberdayaan kita masukkan di dalamnya. Kalau program pemberdayaan yang selama ini udah jalan itu seperti apa Mas kalau misalnya di desa? Nah kalau di desa itu seperti kalau kita di Bandar Lampung itu ada di Kedaung dan juga di Pinang Jaya. Nah itu ada yang pemilik atas ya? Ya. Nah di sana kita ada rumah Quran di Kedaung. Jadi dan juga di sana sudah ada beberapa ibu-ibu juga yang lainnya. Majelis taklim sudah jalan gitu kan. Anak-anaknya juga dididik baca tulis Al-Quran gitu oleh RI kita menyingkatnya RI ya, relawan inspirasi gitu kan. Kemudian potensial di sana apa? Ada yang buka usaha gitu kan, seperti pengembangan produk keripiknya gitu. Kalau di Pinang Jaya itu ada ternak lelenya gitu. Jadi kan bagaimana kita menggali potensi di sana. Iya. Gitu. Jadi dari segi keagamaannya dapat, lalu dari segi wirausahaannya juga dapat. Ya. Gitu. Jadi desa itu benar-benar bisa berdaya. Gitu. Iya. Nah itulah. Nah yang jadi penyemangat kita lagi adalah ketika kita mempunyai media namanya sharing happiness. Nah gitu. Apa nih sharing happiness? Bajunya tulisannya sharing happiness. Ini apa nih sharing happiness? Di sharing happiness inilah kita mencoba ini salah satu media kita ya. Kalau kita lihat seperti misalnya sama dengan kita bisa seperti itu. Jadi program-program sosial kesehatan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada yang membutuhkan. Terus bantuan ekonomi kepada yang membutuhkan. Dengan caranya kita survei dulu memang gitu. Jadi ketika kita dapat info ini orang ada misalnya anak gitu, ataupun kalau kemarin yang menjadi awal pertama perbincangan dengan Mas Aji itu ya, dari sharing happiness itu yang terkait Mas Joni Anda orang Waikanan gitu. Nah Mas Joni Anda ini awalnya dulu Sehat sudah menikah gitu kan, sudah punya anak satu ya, sudah punya anak satu umurnya sekitar 6 tahun. Beliau seorang tukang jual bakso ya, bakso keliling gitu kan. Nah pada saat itu waktu mengendarai motor bersama anaknya jatuh, gitu. Sempat jatuh dan urut ya, gitu kan di kampung gitu kan di Waikanan itu pernah urut gitu kan. Itu ketika urut bukannya kecil malah tambah bengkak gitu. Nah sehingga sudah pernah dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu belum besar, itu sudah disarankan oleh pihak rumah sakit bagaimana kalau diamputasi. Nah bahasanya sayang nyawa apa sayang kaki gitu kan. Cuman dari Mas Joninya masih berat waktu itu karena belum terlalu besar gitu kan, belum ini kan. Dan orang tua juga mencoba untuk berbagai alternatif lain lah gitu, mencari tempat perawatan tradisional. Tapi dengan usahanya yang sudah luar biasa ya, itu belum membuahkan hasil sehingga harus kembali dirujuk ke rumah sakit. Nah, dan menjadi waktu itu kondisi tubuhnya juga sangat lemah gitu kan, jadi belum bisa untuk diamputasi. Tapi alhamdulillah sekarang Mas Joni itu sudah diamputasi, sudah dioperasi kakinya sebelah dan masih dalam pengawasan dokter karena belum kering. Tadi komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Nah dari situ kita mencoba membantu apa sih yang bisa kita bantu. Mas Joni ini punya anak kecil umur 6 tahun gitu. Sedangkan ini harus dihidupi lah. Saat ini anaknya tinggal bersama kakaknya Mas Joni. Nah jadi ketika melihat langsung itu kita bisa merasakan langsung lah gitu kan. Bagaimana kesulitannya gitu kan, kita melihat wajahnya ya seperti maafnya terkadang kita melihat wajah putus asa gitu kan, tetapi kalau kita datang di sini kita berikan support semangat gitu ya, karena istilah lah pasti Allah kasih jalan yang terbaik gitu kan. Dengan kekurangan pasti ada kelebihan yang bisa dilakukan, jadi tetap kita berikan motivasi, kita berikan semangat juga bagaimana bisa meng-up semangatnya kembali gitu. Nah
dengan begitu kita juga mengajak nih kepada para dermawan ya gitu kan, para dermawan untuk memberikan sedikit gitu kan rezekinya, karena kita juga paham betul gitu, para dermawan juga insya Allah paham gitu kan bahwasanya di dalam rezekinya ada rezeki orang lain gitu kan. Nah melihat itu maka kita coba nih, kita naikkan ke media dengan izin kepada orang tuanya, kepada Mas Joninya gitu kan, kepada keluarganya, karena kita tidak mau kalau tanpa izin itu kita melanggar aturan. Bisa jadi keluarga tidak setuju, tahu-tahunya kita share di media malah menjadi niat kita baik jadi nanti ujungnya bermasalah gitu kan. Nah kita nggak mau sampai hal itu terjadi. Enggak, dari itu setelah kita dapat persetujuan, kita juga ada surat persetujuannya gitu kan. Nah ketika sudah setuju, oke, kita naikkan di media kita. Nah itu sharing happiness ya. Jadi bagaimana kita juga sedikit demi sedikit gitu kan. Makanya kita donasinya Mas nggak semuanya besar gitu kan, tapi kecil-kecil, ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu. Penting tingkat keikhlasan. Iya, ada yang 500, ada juga yang 1 juta, ada yang 500.000 gitu kan. Tetapi dengan berjamaah nih, ya, kalau dengan media berarti kan dengan sharing happiness itu berjamaah jadinya. Jadi dikumpulkan gitu. Ketika dikumpulkan ini yang bisa membantu. Nah, itu insya Allah dalam minggu ini juga kita akan menjenguk lebih, menjenguk kondisi Mas Joni, dan juga sekaligus insya Allah memberikan bantuan yang sudah tertentu. Kalau untuk perawatannya sendiri itu di rumah sakit di Bandar atau di Waikana? Nah kalau saat ini di rumah sakit di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung Ya, di rumah sakit. di rumah sakit Abdul Muluk. Nah, tapi untuk kondisi hari-hari beliau rawat inap di rumah sakit Abdul Muluk atau pulang ke Waikana? Dirawat inap. Di rawat inap masih sampai sekarang masih sampai sekarang, karena belum lama, baru mungkin belum nyampe 1 minggu lah. Beliau diamputasi, jadi belum kering juga kan, jadi tetap masih dalam pengawasan dokter gitu kan. Nah itulah ketika hal ini terjadi, maka Mas Joni dan juga orang tuanya bagaimana mau bekerja, Mas? Gitu kan. Bagaimana kalau orang tuanya Mas Joni kerja, pulang ke kampung, misalnya jadi, mohon maaf, kemarin keterangannya adalah buruh ya, gitu, serabutan gitu kan, apa jadi kerja kan, mau menjadi buruh, lantas siapa yang akan menjaga Mas Joni, gitu kan. Jadi orang tuanya juga saat ini tidak bekerja dan posisinya di rumah sakit merawat gitu. Anak masih kecil tapi titikan itu yang membuat kita termiris ya gitu ya. Ternyuh juga. Rumah zakat ini kan merupakan lembaga amil zakat nasional ya. Betul. Tapi juga kita bergerak proper di wilayah masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan. Ya. Tadi pemberdayaan desa, lalu juga ada sharing happiness, berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang memang mengalami kesulitan. Bisa nih kita sharing sama teman-teman, ngobrol bangsa ya, gimana caranya biar kita bisa sama-sama ikut membantu Mas Joni meringankan beban. Ya, jadi kita itu sudah naikkan di medianya ya, jadi dicek kalau ini, nah jadi ada sharing happiness namanya. Nah dari sharing happiness itu kita buka, kalau ini saya sudah ada download karena saya yang punya campaign ya, yang menaikkan ke medianya. Nah jadi ini sudah kita cek di sini, cuman nanti kita di menunya itu ada cari ataupun langsung ada linknya gitu kan, dibantu biaya amputasi tumor Mas Joni si tukang bakso gitu. Nah ketika kita buka di sharing happiness, kita cari link yang bantu biaya amputasi itu, kemudian kita udah bisa donasi. Nah jadi ketika kita buka nih kan, aplikasi apa? sharing happiness. Jadi nanti bisa dicari di Google. Di Google atau di Google Play Store? Di Play Store juga bisa, kita download juga bisa, karena itu aplikasi, dan juga pakai di web juga bisa gitu kan. Jadi buat teman-teman bisa lihat di Google aplikasi ya, nanti ada yang namanya sharing happiness, kalian bisa ikut membantu donasi. Kalau yang di linknya membantu bantu biaya amputasi tumor Mas Joni si tukang bakso. Jadi kita bisa berbagi, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa
kunjungi juga, kita lihat langsung bagaimana teman-teman Saying Happiness ini bergerak membantu orang-orang yang ada di luar sana. Iya. Jadi buat teman-teman semua ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian obrolan kita. Ya, jangan lupa buat teman-teman sekalian yang mempunyai kelebihan harta bisa ikut berbagi dengan rumah zakat, karena pasti ada manfaat yang bisa kalian dapatkan. Bisa langsung juga datang ke rumah zakat di dekat rumah sakit Urip Sumiharjo. Urip Sumiharjo ya. Ya, itu ada campnya rumah zakat, kalian bisa datang ke sana, bisa banyak-banyak tanya terkait dengan program-program zakat yang ada di rumah zakat, terkait dengan pemberdayaan umat tadi. Apa tadi tagline-nya rumah zakat? Kita ulang sekali lagi. Kebahagiaan Indonesia dimulai dari kita. Oke. Kebahagiaan Indonesia dimulai dari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.